Salam jumpa dengan saya, Hasiholan Sihaloho. Saya dengan beberapa teman mendirikan pelayanan yang kami beri nama Perhimpunan Teologi Mandiri Indonesia, yang disingkat dengan TEMANI. Perhimpunan Teologi Mandiri Indonesia ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Secara berkala, saya akan menginformasikan visi misi TEMANI di TikTok saya ini. Namun kali ini saya bersaksi perihal mujizat yang betul-betul saya alami. Mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022, jadwal pelayanan saya adalah di GSPDI Kenduruan Cirebon. Ibadah rayanya itu 3 kali, dan seperti biasa saya berkhotbah dengan 3 tema yang berbeda. Begini Bapak Ibu, hari Jumat tanggal 16, waktu saya bangun pagi saya cekukan. Saya berpikir ini hanya cekukan biasa, minum air hangat pasti sembuh. Ternyata tidak. 1 jam, 2 jam, 3 jam, cekukan tidak berhenti, tapi malah bertambah kuat. Begitu. Dan sepanjang hari itu aktivitas saya sangat terganggu oleh karena cekukan itu. Malam harinya pun saya terganggu tidur. Karena apa? Cekukan tidak berhenti. Saya sudah minum obat dan saya sudah minum hal-hal yang memang saya anggap bisa menyembuhkan, bisa menolong, tapi tidak terjadi. Hari Sabtu tanggal 17 saya bangun pagi dengan tubuh yang lemas. Karena apa? Tidur saya terganggu. Cekukan tidak berhenti. Saya sudah mulai ragu, apakah saya harus berangkat ke Cirebon atau tidak. Saya merenung sejenak, saya mengambil keputusan, saya harus berangkat ke Cirebon. Saya sudah beli tiket naik Argo Sindoro tambahan jam 1:05. Saya pun berangkat. Sepanjang perjalanan di kereta itu, lebih kurang 3 jam, Gambir ke Cirebon, saya cekukan terus. Seperti itu. Jam 4 lebih sedikit saya tiba di stasiun Cirebon. Saya dijemput oleh Bapak Sugianto. Rencana beliau ingin mengajak saya makan, tapi dengan hormat saya menolak karena saya cekukan dan memang ada kegiatan kuliah online. Sampai di Hotel Luxton, saya mempersiapkan diri dan segala macamnya. Nah, jam 7 malam, dengan cekukan yang makin kuat, saya mulai mempersiapkan atau mematangkan 3 tema khotbah yang memang sudah saya persiapkan. Selama kurang 2 jam, saya tidak konsentrasi. Karena apa? Cekukan terus. Lebih kurang jam 9 malam, disitulah saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya mendengar suara yang begitu jelas. Suara itu berkata begini, "Hasiholan, mengapa engkau tidak minta mujizat?" Ketika saya mendengarkan suara itu, saya kaget. Laptop saya tutup, saya bersujud di karpet, saya menangis, saya minta ampun. Karena sejak hari Jumat saya cekukan, saya tidak berdoa minta kesembuhan. Yang saya pikir adalah apotik, dan apotik. Saya memanggil nama Yesus, saya memuji, saya menyembah, saya berbahasa roh, mohon mujizat, mohon kesembuhan dari Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya berdoa menyembah, tapi lebih kurang jam 10 lebih saya lihat jam, saya berhenti. Dan hari itu, saat itu juga terjadi mujizat, saudara. Saya sembuh, cekukan berhenti. Sampai sekarang, tanggal 18-nya saya bisa berkhotbah dengan tenang, dengan baik. Mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu, kita percaya karena Dia hidup, mujizat itu pasti selalu ada. Yang penting kita minta, bermohon kepada Dia dengan setulus hati. Jika Dia berkenan memberi, jadilah kehendaknya. Teman-teman sebangsa setanah air, saya informasikan kepada saudara, Yesus Kristus itu bukan Tuhannya orang yang beragama Kristen. Yesus Kristus itu adalah Tuhan semua manusia. Apakah engkau percaya atau tidak, apakah engkau Kristen atau tidak, Dia Tuhan semua manusia. Karena Dia sudah berkorban bagi semua manusia. Mulai saat ini, mari kita memberitakan Yesus Kristus bukan untuk kepentingan agama Kristen. Beritakan Yesus Kristus bukan untuk kepentingan gereja. Beritakan Yesus Kristus bukan untuk kepentingan doktrin-doktrin Kristen. Beritakan Yesus Kristus untuk kepentingan semua manusia. Karena Yesus Kristus Tuhan semua manusia, bukan Tuhan orang yang beragama Kristen. Tuhan memberkati kita semua. Amin.